Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis feminisme novel Cantik Itu Luka menggunakan kajian praktik sosial Pierre Bourdieu. Abstrak penelitian analisis kali ini yaitu membongkar bagaimana kecantikan diubah menjadi alat penindasan dalam sistem kolonial patriarki. Melalui teori Bourdieu, ditemukan bahwa penindasan tidak lagi fisik, melainkan simbolik yang merasuki pikiran. Luka sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia sering mengagungkan narasi perang laki-laki, sementara penderitaan perempuan disembunyikan, seperti halnya cerita di buku-buku sejarah yang hanya menceritakan heroiknya para kaum laki-laki, sedangkan penindasan dan ketidakadilan pada kaum wanita tidak pernah diungkapkan. Novel ini membuktikan sejarah bangsa ditulis di atas penderitaan tubuh perempuan. Sejak era Belanda hingga 1965, perempuan dipaksa menjadi pemuas nafsu kekuasaan. Kelahiran bangsa ditebus oleh kehancuran hidup kaum perempuan. Slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada analisis kali ini kita menggunakan 3 metode penelitian, yaitu kualitatif, simak catat, dan analisis isi. Metode kualitatif ini saya fokus untuk mengumpulkan kata-kata, kalimat, dan dialog dari novel tersebut untuk menganalisis tentang isu sosial, khususnya tentang ketidakadilan dan perjuangan kaum wanita. Lalu metode simak catat, di mana saya membaca novel ini secara berulang dan kritis, lalu menandai maupun mencatat pada bagian cerita yang berkaitan dengan aturan, perilaku maupun ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Dan metode yang terakhir yaitu analisis isi, di mana cerita yang sudah dianalisis tadi digabungkan dengan teori sosiologi terkenal dari Pierre Bourdieu, agar kita melihat bagaimana tokoh-tokoh dalam novel tersebut memperebutkan kekuasaan atau status sosial dalam lingkungan mereka. Selanjutnya yaitu teori praktik sosial. Yang pertama ada habitus feminin, pola pikiran, penjajahan pikiran yang ditanamkan sejak kecil hingga menjadi darah daging. Perempuan dikondisikan untuk patuh, pasrah, dan melayani dominasi laki-laki. Yang kedua yaitu ada modal tubuh, yaitu tubuh perempuan yang dijadikan aset ekonomi dan politik. Kecantikan dieksploitasi sebagai modal, namun keuntungan tetap diraup oleh pihak maskulin. Yang ketiga yaitu ranah patriarki, arena pertarungan status di mana posisi perempuan terkunci mati. Arena pertarungan yaitu ranah lingkungan di mana mereka hidup. Mereka hanya dianggap sebagai barang jarahan dari perang politik antar laki-laki. Yang keempat yaitu kekerasan simbolik, penindasan invisible yang dilakukan secara halus melalui bahasa dan budaya, sehingga korban menganggap pelecehan sebagai sebuah keharusan atau tradisi. Lalu rumus pada slide yang sebelumnya yaitu habitus ex modal plus ranah sama dengan praktik. Habitus adalah pola pikir, modal adalah tubuh yang dijadikan aset, plus ranah yaitu lingkungan sosial di mana mereka hidup. Lalu praktik adalah hasil akhir dari cara mereka berpikir dan berperilaku. Pada slide berikutnya, Halimunda, ranah kekuasaan. Kota fiktif Halimunda digambarkan sebagai ranah pertarungan yang dikuasai penjajah dan pemilik modal. Seperti halnya tubuh perempuan dianggap barang dagang. Laki-laki bersenjata memegang otoritas penuh, dan modal kecantikan direbut paksa tanpa agensi pemiliknya. Selanjutnya yaitu tragedi keturunan Dewi Ayu, yang mana Dewi Ayu memiliki 4 anak perempuan, dan ketiga anak pertama, Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi mewarisi kecantikan Dewi Ayu yang luar biasa. Namun, modal fisik ini justru membawa petaka,
Mereka diperkosa, dipaksa menikah, dan dijadikan piala bergilir bagi laki-laki yang haus kekuasaan. Selanjutnya yaitu internalisasi penindasan. Kondisi di mana korban tidak merasa ditindas, melainkan Dewi Ayu menganggap penderitaan sebagai hal wajar atau takdir Tuhan. Yang kedua yaitu habitus pasrah. Dewi Ayu menanamkan rasa pasrah karena merasa tidak ada kutukan lebih ngeri dibanding melahirkan anak perempuan cantik di dunia bajingan. Yang terakhir yaitu keamanan semu. Tokoh seperti Alamanda akhirnya menyerah pada sistem pernikahan paksa demi menjaga modal sosial, yaitu menjaga nama baik keluarga. Lalu slide selanjutnya yaitu subversi melalui si cantik. Perlawanan biologis, di mana Dewi Ayu melakukan strategi subversi radikal. Ia berdoa agar anak keempatnya lahir dengan rupa yang paling buruk agar terbebas dari nafsu laki-laki. Dengan melahirkan anak buruk rupa, ia melenyapkan modal kecantikan yang selama ini mengundang penindasan. Dan kesimpulan analisis, di sini Dewi Ayu merusak aturan dengan tindakan melahirkan si cantik, yaitu anaknya yang keempat yang diberi nama si cantik namun rupanya yang buruk rupa, agar merusak sistem keuntungan dominasi pria yang sudah mapan. Dan agensi novel ini menunjukkan adanya kemampuan perempuan untuk melawan meski di tengah kepungan patriarki. Dan yang terakhir, transformasi. Perubahan sudut pandang kecantikan yang mana para korban menganggap kecantikan bukan lagi anugerah, melainkan alat politik yang harus didekonstruksi untuk merdeka. Baik, sekian penjelasan analisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.